denger ya. Tuh, nih, dengerin. Nah, lihat sendiri guys. Nah, ampun Uya. Emang ada bikin tesis cuma 3 bulan dengan judulnya terinspirasi dari penjarahan rumah kamu. Sampai sekarang kalau dihitung-hitung cuma 3 bulan loh. Dari mana? Kuliah di mana kamu, ha? Cuman bikin tesis cuma 3 bulanan gitu maksudnya. Jadi bimbingannya bisa 24 jam dong ya. Saya menyelesaikan S2 lama loh. Dan bikinnya aja bisa setahun. Ngaco. Jadi lupa kalau kamu lagi berbohong atau berakting atau drama nih ceritanya nih. Dengerin nih kata artis cantik ini nih. Aku nggak sempet kuliah, malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Nah, itu melalui jalur itu kah? Sama juga guys dengan si Mulan Jamila. Kemarin pertanyaan dari wartawan ngomong ke saya begitu. Gimana Bu, sekarang Mulan Jamila itu mau kuliah S2. S2-nya dengan S2 apa nih? Loncat-loncat gitu. Aduh. Ini teh kumahanya. Coba ya, anggota dewan gitu loh yang kepengen kuliah lagi, boleh-boleh aja, silakan. Tapi dengan jalur yang benar dan resmi. Jangan dong loncat-loncat kayak begitu. Mentang-mentang ada duit nih ceritanya. Iya. Aduh, ampun. Gue pengalaman soalnya, jadi gue bisa ngebacot gitu loh. Ampun. Kuliah di mana? Nyelesain tesis cuma 3 bulan. Kalau bener lo ya, secepat-cepatnya aja 8 bulan lah gitu. Karena apa? Harus riset, harus ada kualifikasi datanya, segala macam. Pokoknya guys, tidak semudah yang dibayangkan oleh otak-otak yang waras. Paham? Jangan mempermainkan pendidikan ya. Jangan mempermainkan pendidikan hanya demi kelangsungan politik Anda. Oke? Guys, tolong garis bawahi. Tuh, kayak beneran kemarin, tempo hari waktu pas saya selesai sidang tuh wartawan ngomong ke saya begitu. Mulan Jamila sedang S2. Ya bilang, boleh-boleh aja itu bagus menyelesaikan pendidikan, tapi S2-nya S2 mana dulu nih? Ya kan? S2-nya yang S2 hasil partai. Gitu maksudnya. Dengerin nih si artis cantik ini nih. Itu fakta real. Oke? Jangan sampai ya, guys, kawal nih orang-orang kayak begini. Jangan suka bangga dengan kelakuan yang salah. Setuju nggak guys? Kalian setuju nggak dengan saya? Ya, wah udah di wisuda, kapan kuliahnya juga kita nggak tahu guys. Jadi bener ya kata artis cantik, bener kok, karena pernah nawarin juga ke saya. Tapi karena saya punya moral dan punya mental yang kuat, saya tidak terima masalah itu. Karena gue tidak mau diperbudak, dan aku tidak mau menjadi boneka partai. Salam, kita Gading. Ingat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget, selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun. Karena aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016, ada seorang aktris senior lah nelfon sama aku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita gak deket. Dan ternyata benar feeling aku, yang kenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu? Aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah ngapus politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks, kan kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda. Terus yang terakhir tuh paling gong, jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku gak tertarik, aku juga gak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang kenapa, semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku gak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang gak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap gak mau, dan akhirnya dia bilang sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem, dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku untuk public figure atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu, kalau misalnya memang mau diterima,
jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya